Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Minina dari SMA Muhammadiyah 5, kelas 11 IPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi. Konsentrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Konsentrasi sendiri berhubungan dengan frekuensi tumbukan partikel. Pada lautan berkonsentrasi rendah berjumlah lebih sedikit ketimbang tinggal kemungkinan terjadi tumbukan efektif lebih kecil, sedangkan lautan berkonsentrasi tinggi memiliki jumlah partikel lebih banyak sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif lebih besar. Oleh karena itu, reaksi akan semakin cepat terjadi. Nah, kita masuk ke dalam percobaannya. Di percobaannya bukan 3 botol bekas, soda kue, cuka, 3 buah balon, corong, dan sendok. Tambah, tandai ketiga botol dengan spidol atau pulpen supaya volume cuka sama rata, dan tandai setiap botol dengan obat. Langkah kedua, tuangkan cuka ke 3 botol tersebut sampai batas ukurnya. Langkah ketiga, sendokkan soda kue menggunakan corong ke dalam balon. Balon pertama 1 sendok kue, balon kedua 2 sendok soda kue, dan balon ketiga 3 sendok soda kue. Langkah keempat, pasang ujung balon dengan ujung botol secara kuat. Pastikan soda kue tidak masuk ke dalam botol. Langkah kelima, secara bersamaan angkat balon sampai soda kue masuk ke dalam botol dan bereaksi dengan cuka. Kesimpulan, balon nomor 1 lebih kecil dari yang lain, balon nomor 3 lebih besar dari balon lain. Nah, sekarang faktor yang kedua yaitu luas permukaan. Jika ada pencapaian reaktor terdiri dari 2 fase atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Nah, padatan yang bentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang tertentu yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin besar luas permukaan partikel,
maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Kita masuk ke dalam percobaan luas permukaan. Sini membutuhkan 3 gelas berisi air, 3 tablet vinegar, stopwatch, dan sendok. Maka pertama 1 tablet gelas A, setengah tablet gelas B, dan 3 dus gelas C. Kesimpulan, dari percobaan di atas, gula C lebih cepat melarut dari yang lain, karena besar luas permukaan membuat hubungan antar partikel semakin besar dan tumbukan yang terjadi semakin sering. Besarnya luas permukaan mempengaruhi cepat atau lambatnya laju reaksi. Semakin luas permukaannya, maka semakin meningkat reaksinya. Nah, faktor yang ketiga yaitu suhu. Reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Contoh yang mudahnya yaitu ketika membeli daging satu potongan, kira-kira mana yang lebih cepat membusuk? Daging sapi yang dibiarkan di ruang terbuka atau daging sapi yang disimpan di dalam kulkas? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita masuk alat dan bahannya. Ini percobaan untuk suhu yang membutuhkan alat dan bahan 3 buah gelas yang ditandai dengan dingin, panas, dan sedang. Lalu tablet penyegar. Langkah pertama, masukkan obat penyegar ke setiap gelas dan secara bersamaan dan amati apa yang terjadi pada gelas tersebut. Kesimpulan, dari percobaan di atas, gelas yang berisi air panas lebih cepat bereaksi. Gelas yang berisi air bersuhu ruangan bereaksi normal, dan gelas yang berisi air dingin bereaksi lambat. Karena semakin tinggi suhu, maka semakin cepat bereaksi yang disebabkan karena adanya molekul yang mempunyai energi kinetik dan frekuensi tumbukan, sehingga molekul tersebut semakin cepat bergerak. Lalu faktor yang terakhir yaitu katalis. Katalisator adalah zat kimia yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terpakai dalam reaksi tersebut. Jika katalis ditambahkan pada reaktan, kedua zat tersebut bereaksi membentuk zat yang mudah bereaksi dengan zat reaktan yang lain. Inilah mengapa katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Ini percobaan terhadap katalisator membutuhkan gelas berisi 4 sendok makan pemutih, gelas berisi 2 sendok makan pemutih cuka dan air, gelas berisi 2 sendok makan cuka, gelas berisi 2 sendok makan pemutih dan cuka, dan 4 besi. Langkah pertama, masukkan 4 besi tersebut ke dalam 4 gelas tersebut dan tunggu sampai 5 menit. Kesimpulan, dari percobaan di atas, gelas pemutih tidak terjadi apapun. Gelas cuka berisi sedikit kekaran, lalu cuka bersifat korosif. Asam cuka membantu proses oksidasi jadi lebih mudah berkarat. Pemutih dan cuka dan air, besi warnanya tidak sepekat pemutih dan cuka karena air yang konsentrasi rendah sehingga laju reaksi melambat. Dan pemutih dan cuka warnanya lebih pekat dari yang lain karena pemutih merupakan katalisator atau zat mempercepat laju reaksi dan cuka bersifat korosif. Sekian dari percobaan ini, Pak. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.